Kita sekarang mau cerita-cerita tentang kuliah aku dulu. Nah dulu sih, baru 2 tahun yang lalu di UIB. Jadi waktu itu aku ambil program Magister Manajemen, jadi S2 ya. Nah sekarang aku mau ceritain pengalaman aku dari mulai aku daftar sampai aku lulus. Ikutin terus ya. Tuh, Kianu belajar apa Kianu? Belajar apa? Belajar apa Kianu? Kianu lagi kuliah ya? Iya, cepet amat. Nah, jadi ceritanya kenapa aku itu pengen kuliah. Nah, kalau kalian itu kerja di bidang pendidikan, pasti kalian semua termotivasi ingin sekali kuliah lagi ya kan, karena kalian akan ketemu sama pengajar, sama orang-orang yang di bidang pendidikan gitu. Nah dari situ aku tuh ada kepikiran gimana sih kuliah S2 itu gitu, mungkin gak ya kalau orang yang udah berkeluarga itu kuliah lagi gitu, sementara teman-teman yang di tempat kerja dulu itu yang di bidang pendidikan itu juga sudah pada banyak yang udah pada berkeluarga gitu. Jadinya aku itu termotivasi, oh nanti someday mudah-mudahan gue bisa kuliah lagi kayak mereka gitu. Jadi tempat kerja aku sekarang aku udah pindah kerja ya guys ya. Jadi tempat kerja aku sekarang itu aku itu sering bolak-balik ke beberapa tempat gitu. Nah tempatnya itu ngelewatin universitas ini gitu. Lewat terus aku lihat bagus banget ya gedungnya ya, namanya Universitas Internasional Batam. Kapan ya aku bisa kuliah di sini tuh? Langsung kepikiran kayak gitu. Nah, terus kayak gitu pas kerja lewatin lagi. Terus kayak gitu aku iseng, Pak berhenti gitu sama yang bawa kendaraan dari kantor itu, Pak boleh berhenti bentar nggak gitu, aku mau masuk dong sebentar sini, bentar aja ya Pak ya. Aku masuk ke situ, terus aku ketemu orangnya, terus aku tanya-tanya, boleh nggak ya di sini kuliahnya nyicil gitu. Jadi akhir kata aku akhirnya beli formulir. Waktu itu formulirnya kayaknya ratusan ribu, waktu itu 100 apa 100 lebih gitu waktu itu kuliahnya gitu. Terus kuliahnya formulirnya. Nah terus aku bilang ya gitu, aku bilang boleh nggak ya aku nyicil. Jadi kata orangnya di situ di bagian informasi, oh boleh, ajuin aja surat permohonan. Oke, jadi sekarang aku beli formulirnya aja dulu ya. Nah aku bawa tuh formulirnya. Aku inget uang aku tinggal 500 ribu di bank ya kan. Duh gimana nih ya, nggak 500 aja sih, 500 lebih gitu. Gimana ya, ya udah pokoknya waktu itu aku bikin surat permohonan, aku beli formulirnya itu, terus aku bikin surat permohonan, terus aku daftar, terus aku bilang sama bagian informasinya next day-nya itu, aku bilang kalau aku pertama kali nyicil sanggupnya 500 dulu, nanti selanjutnya aku akan nyicil. Waktu itu aku totalin pokoknya jumlah uangnya itu kuliah itu 45 juta itu total semuanya sih kalau nggak salah. Pokoknya dicicil-cicil itu sebulannya aku harus nyicil 4 jutaan gitu. Jadi aku bilang pertama kali sama bagian informasi, aku cuma ada uang 500 ribu saat ini gitu, karena waktu
waktu itu nggak tahu kenapa aku harus sudah mulai nyicil. Jadi aku bilang wah aku cuma ada 500.000, tapi next month aku bisa nyicil 4 juta gitu sampai dengan sebelum lulus kuliah itu. Jadi setahun, boleh nyicilnya cuma setahun ya guys waktu itu aku. Ya aku bikin surat pengajuan terus di approve, terus aku bisa kuliah waktu itu. Nah udah kuliahnya pertamanya aku ikut beberapa tes. Ada tes ya biasalah, tes bahasa Inggris, terus tes apa ya, kalau yang dari teknik itu ada yang untuk konversi gitu. Kalau aku waktu itu cuma bahasa Inggris sama cetek bengek lah, pokoknya tentang kepribadian segala macam itu juga dites di situ. Nggak gampang-gampang amat sih masuk di situ. Ada beberapa tes juga di situ gitu untuk bisa kuliah S2 di UIB itu gitu. Nah lanjut masuk ikut tes segala macam, terus ada kuliah umumnya juga, pertama kali pengenalan gitu, dapat berbagai macam cerita di kuliah umum itu. Ada mahasiswa yang kuliah, dia bukan pegawai gitu, dia bisnis, terus bisnisnya lagi terpuruk gitulah, lagi down, terus akhirnya dia kuliahnya jadi terbengkalai juga gara-gara bisnisnya. Nah dari situ kita jadi jadi termotivasi gitu, oh nanti kedepannya pasti gue kuliah nggak gampang-gampang gitu, pasti akan ada akan ada ya namanya juga manusia ya kan, ada males-malesnya gitu, entah mungkin di kerjaan nanti lagi capek. Nah gitu, jadi dari situ aku dapat pelajaran sih, oh ya nanti kedepannya gue nggak gampang gitu buat kuliah, jadi gue harus semangat gitu, gimana gue bisa selesai kuliah itu ya kan. Terus kuliahnya tuh apa aja, nah ini sini ada bawa satu udah nggak hafal guys, belajarnya apa aja padahal baru setahun, lupa. Nah nih kuliahnya itu ada bisnis kewirausahaan, terus ada kapabilitas dinamis. Nah kita ulas satu-satu ya, pokoknya aku mau kasih tahu kalian di sini ada 11 tuh, fokus, lumayan ya guys nilai aku. Ada 11 mata kuliah. Nah yang pertama itu bisnis dan kewirausahaan. Terus nah yang bisnis dan kewirausahaan ini gimana ya, agak sulit guys, karena dia kayak bikin proposal gitu, proposal dari pulau-pulau yang ada di Batam. Jadi dosennya itu ada Profesor Heru namanya. Nah profesor ini kasih kita tugas kayak gitu, suruh bikin industri maritim gitu. Jadi karena aku di Batam ya di Bawan. Nah menurut beliau industri yang pantas untuk Batam itu adalah industri maritim, ikan-ikan gitu, peternakan budidaya ikan gitu, kelautan segala macam itulah kita teliti waktu itu. Aku karena dia industri, jadi Profesor Heru itu mengarahkan kita supaya jangan yang UMKM gitu guys. Dia lebih mengarahkan industri yang besar, yang canggih gitu, karena kita punya banyak saingan gitu yang udah pada modern, udah pada wow daripada kita gitu, seperti di China. Nah jadi di situ aku bikinlah proposal bisnis tentang semacam alat gitu. Dia semacam alat, dia bola besar, tabung, lupa namanya apaan guys, tabung yang ditaruh di dasar laut. Nah tabung itu punya sistem, tabung itu bisa nampung berapa ribu ton ya kalau nggak salah,
pokoknya banyak ikan di dalam situ, punya sistem buat kasih makannya juga, tapi di dalam laut, di bawah dalam laut, lautnya harus besar gitu. Terus sudah kayak gitu, nah itu satu teknologi yang aku paparkan. Dari kita harus kelompok ya, waktu itu kelompok yang aku paparkan. Sama satu lagi yaitu teknologi untuk rumput laut. Jadi teknologinya itu dia kayak mesin. Mesinnya itu dari mulai penebaran benih sampai mesin untuk panen rumput laut gitu. Itu kayak kapal tapi dia nggak segede kapal, dia lebih simple, jadi dia bisa dioperate gampang gitu di tengah laut gitu. Tengah laut nggak ya? Ya nggak di tengah lah, rumput laut agak di pinggir-pinggir gitu, tapi di laut gitu. Nah gitu, itu tadi untuk bisnis dan kewirausahaan. Nah itu bisnis dan kewirausahaan itu di sini ada nomor 1 ya guys, tapi untuk mata kuliah ini sebetulnya ada agak di akhir-akhir kuliah gitu, setelah mata kuliah lainnya gitu. Nah yang kedua di sini ada kapabilitas dinamis. Nah ini mata kuliah yang aku suka banget karena aku dari pertama. Nah kalau mau kuliah S2 ini ya guys, dia ada terakhir untuk tesisnya itu ada yang keguruan, ada yang untuk keguruan ya, pendidikan gitu. Yang kedua ada HRD, yang ketiga ada manajemen strategik. Jadi aku itu lebih ke manajemen strategik. Aku tuh tertarik banget, apa sih? Aku tuh nggak pernah tahu dulu manajemen strategik tuh apa sih. Jadi itu kayaknya baru banget, itu kayaknya menarik banget gitu buat aku mata kuliah tema itu gitu. Strategik itu gitu. Apa sih strategik itu? Nah strategik itu setelah aku belajar gitu, ternyata strategik itu agak mirip-mirip kayak kapabilitas dinamis. Mata kuliah yang aku dapat kapabilitas dinamis ini. Jadi kapabilitas dinamis itu apa? Capability dinamis gitu, kemampuan yang dinamis gitu. Jadi ibarat kata kalian ingin explore kemampuan kalian, mata kuliah sebetulnya intinya kapabilitas dinamis itu ada 2. Kamu mau source-nya untuk capability kamu, source-nya mau dari dalam atau mau dari luar gitu. Ibarat kamu punya produk, kamu mau main di kualitas produk itu dari dalam, atau kamu mau main di selling, di marketing dari luar, source dari luar, atau kamu mau cari produk yang belum ada, niche market, ataupun kamu mau ngembangin kualitas produk kamu itu capability dinamis. Di dalamnya ada banyak case ya mengenai soalan kapabilitas dinamis. Waktu itu dosennya ada Bu Lili, yang aku ingat Bu Lili ya, itu keren banget. Dia itu dulu direksi, kalau nggak salah direksi Astra apa gitu, pokoknya ibu itu keren banget. Dia benar-benar kapabilitas dinamis dan manajemen strategik sekaligus gitu, pokoknya strategik gitulah itu Bu Lili ya. Itu inspiring banget orangnya, pinter, suka baca, pokoknya Lili Sudartio gitu. Lihat ibu pun. Terus yang ketiga, manajemen rantai supply. Manajemen rantai supply ini dari hulu ke hilir seperti biasa ya. Kalau kalian orang-orang yang kerja di bidang industri pasti udah tahu lah apa ini gitu ya kan. Manajemen rantai supply ini lebih kayak ISO, lebih kayak TQM. Nah, keren nih kalau orang industri harus belajar ini gitu, apalagi untuk bidang sertifikasi manajemen rantai supply. Dia benar-benar point to the target gitu. Kalian mau TQM tentang kualitas, atau kalian mau standar internasional tentang ISO, pokoknya mengenai supply gitu, manajemen rantai supply gitu, yang dalam kegiatan perusahaan itu gitu. Aku pribadi sebetulnya kurang paham waktu kerja di industri ya, di
industri, di pabrik gitu. Aku sendiri kurang paham karena aku pertama kali gitu ya, aku ke Batam. Dulu di Jakarta itu ngeliat orang kerja ya udah jadi admin gitu segala macam. Begitu di Batam kayaknya orang pada ngomongin sertifikasi gitu, oil and gas sertifikasi, welding segala macam segala rupa, sampai tapi aku nggak pernah kerja di oil and gas, aku cuma di pabrik. Terus di pabrik itu ada kerabat kerja aku itu ngomongnya sertifikasi tentang quality, tentang ISO segala macam, Six Sigma. Nah itu aku dapat waktu S2 belajar di sini, aku jadi paham. Itulah manajemen rantai supply di situ. Jadi sertifikasi itu titik poin yang sangat kecil dari manajemen gitu, masih dari poin sertifikasinya ISO, terus ya udah tadi Six Sigma segala macam itulah. Pokoknya itu bagian dari manajemen rantai supply. Terus yang ketiga, sekarang yang keempat, manajemen keuangan perusahaan. Susah banget ya kan guys. Oh my goodness, yang ini aku bener-bener gak ingat semuanya kecuali ROI yang penting 20% ya kan, itu baru oke. Selanjutnya I don't know kalkulator segala macam, hitung tentang interest guys dan sebagainya. Pokoknya bagaimana perusahaan itu bisa dilihat bagus ya dari manajemen keuangan perusahaan ya, profitnya. Intinya pokoknya kalau bisnis saya lihatnya dari deposito aja ya kan. Kalau di atas bunga deposito untungnya berarti bisnis itu bagus, gak usah didepositoin, berarti bisa bisnis itu. Kalau masih di bawah deposito ngapain, gue depositoin aja uang gue, gitu aja intinya guys. Yang lainnya itu menghitung itu ngepost saya tidak mau, saya pusing. Lanjut yang lain, manajemen operasional. Oh, manajemen operasional tuh sama kayak yang tadi guys, TQM segala macam, Six Sigma gitu. Ini kalau saya nggak salah ya semuanya, ini seingat saya, oke. Jadi kalau ada yang salah saya mohon maaf sekali. Lanjut, tadi manajemen operasional tuh udah yang nomor 5 guys. Operasional itu hampir mirip-mirip lah, Six Sigma segala macam, segala gini segala gitu. Nah yang keenam udah sampai ke manajemen strategik. Kesukaan aku strategik gitu. Strategik itu intinya apa? Strategik itu intinya kalau musuh kamu sudah pasang kuda-kuda, kamu pasang jurus apa? Jurus jangkrik, jurus baja hitam, seperti itu. Enggak gitu ya guys, lebih ke ekonomi. Kalau misalnya lawan bisnis kamu dia mainnya di harga, kamu mau mainnya di mana guys yang lebih bagus gitu, yang bisa menantang dia. Apakah produk kamu itu oke mahal tapi nggak bisa diimitasi, tapi satu-satunya. Nah, itu ada tuh rumusnya di sini. Strategik itu ya seperti tadi, jurus-jurus gitu yang harus kamu punya dalam berbisnis. Seperti itu. Ada kalau nggak salah ada beberapa macam. Yang pertama itu dia mainnya di harga, atau yang tadi imitasi, atau yang bla bla bla, itu panjang ceritanya ya. Pokoknya itu strategi kesukaan aku. Strategi. Terus yang ketujuh, manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, jadi di sini yang aku suka belajar dari manajemen sumber daya manusia internasional. Intinya global. Nah, yang paling aku tangkep waktu belajar ini, aku diajarin guys, dosennya teman kerja aku, bapak itu ternyata dosen. Nah, manajemen sumber daya manusia internasional itu intinya adalah HRM yang global, yang internasional gitu. Jadi gimana kamu jadi HRM tapi yang global. Sekarang walaupun
perusahaannya kecil, banyak juga udah orang-orang asing bakal kerja di sini. Nah, kamu sebagai HR-nya itu harus bagaimana supaya nanti yang kerja-kerja itu nggak clash, orang asing itu nggak berantem sama orang lokal. Nah, itu nih yang paling bagus, yaitu adanya culture. Jadi sebelum orang asing itu bisa kerja di tempat kita ya, buat praktisi HRM, ada baiknya ya orang-orang asing itu di training dulu tentang budaya Indonesia ya, biar tahu mereka orang Indonesia itu kayak gimana ya. Mungkin kalau di luar negeri ketemu orang yang ramah-ramah itu nggak bagus gitu, jangan-jangan dia perampok gitu ramah-ramah sama saya. Ternyata kalau di negara kita itu emang semua orang ramah gitu, bukan berarti orang itu ganjen atau mau rampok atau mau manfaatin, enggak. Itulah namanya culture. Nah, itu kalau HRM internasional itu harus tahu hal-hal seperti ini. Itu untuk HRM global. Itu aja ya. Itu aja. Banyak sih poin yang lainnya, tapi yang paling penting itu. Lanjut. Metodologi penelitian ya kan guys, cetek pengek segala macam itu signifikan atau tidak dan lain sebagainya, kuantitas kualitas segala macam, udah lupakan itu sudah metode, sudah terstruktur, kalian tinggal ngikutin aja di bukunya itu nanti ya. Yang penting sabar, jangan pernah mau ambil jalan pintas ya. Metodologi penelitian itu satu-satu ikutin aja, yang sabar. Gak usah mentang-mentang sekarang bisa copy paste ngambil punya orang, gak usah. Memang sekarang sudah dipermudah, tapi bukan berarti copy paste banget gitu. Kamu harus ikuti metode yang ada gitu. Kata udah ada juga sekarang kan sistemnya buat bantu kamu gitu. Metodologi penelitian ya. Penelitian kamu mau apa? Kuantitatif, kualitatif, kan seperti itu ya kan guys, atau menganalisa gitu. Yang ke-9, pemasaran internasional. Nah, pemasaran internasional ini macam-macam, aku lupa kalau yang ini guys, pemasaran internasional. Pokoknya adalah mata kuliah pemasaran internasional ya gitulah ya kan guys. Marketing ya kan. Marketing internasional gini gitu ya kan. Terus yang ke-10, restrukturisasi perusahaan. Nah, yang ini kalian nanti belajar joint venture, terus apa lagi ya, terus kalau misalnya perusahaannya merger tuh kayak gimana, kalau sahamnya dibeli dan lain sebagainya. Pokoknya restrukturisasi perusahaan gitu lah, restructuring perusahaan gitu, entah mereka karena merger, entah sahamnya dibeli berapa persen, itu kalian belajari di sini gitu. Terus yang terakhir itu tesis. Nah, tesis aku ini di sini karena S1 aku udah lebih ada, aku sebetulnya tertariknya dengan manajemen ya kan guys. Manajemen apapun itu, manajemen operasional, sumber daya manusia, manajemen ya. Cuman karena kuping aku waktu pertama kali daftar, aku itu asing banget sama yang namanya manajemen strategik. Jadi di sini aku tertarik sekali sama manajemen strategik. Jadi aku ambilnya tema aku itu manajemen strategi. Nah, aku kerjanya di bagian safety tapi undernya facility. Jadi aku itu pingin sekali ilmu yang aku pelajari di tempat kuliah aku itu bisa aku terapkan di tempat kerja aku. Karena tempat kerja aku under facility, jadi aku pengen tahu gitu gimana sih caranya ngukur kualitas fasilitas yang ada, sehat nggak, bagus nggak gitu yang ada. Nah, itu kan strategik juga ya kan guys. Kalau tempat kerja kita sehat, tempat kerja kita bagus, tempat kerja kita memuaskan untuk karyawan, bisa support kerja mereka, itu akan menjadi strategik sendiri bagi perusahaan supaya kerjanya lebih efektif, efisien, gak sakit-sakitan karyawannya, dan produksinya gak lambat gitu. Makanya judul tesis aku itu
pengaruh lingkungan kerja fisik ya. Lingkungan kerja ada yang fisik, ada yang non fisik. Yang non fisik itu seperti employee engagement, terus ya itu pokoknya yang non fisik itu aku sudah buat waktu skripsi aku. Pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja, itulah S1 aku. Jadi S2 aku pengen yang fisik. Jadi kinerja seluruhnya gitu aku pelajari ya, baik yang fisik dan non fisik itu yang sekarang. Tapi aku nggak mau dua-dua, misalnya fisik dan non fisik gitu, bikin tesisnya digabungin, aku nggak mau. Jadi di tesis aku itu bener-bener yang fisik, yaitu yang mengenai cahaya, mengenai furniture, mengenai suhu, itu semuanya. Walaupun aku bukan engineering, bagian engineering kuliahnya, tapi kenapa bisa masuk? Karena ini masuk ke manajemen. Semuanya itu masuk ke manajemen. Jadi manajemen itu lingkupnya besar guys, besar, bukan teknis banget gitu. Dia skopnya harus kayak helikopter ngeliatnya di atas gitu. Manajemen itu besar banget, karena kalau bicara masih kinerja itu akan berbicara mengenai manajemen. Oke? Nah, jadi tadi ya, balik lagi tadi, tesis aku pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan di pabrik-pabrik di Batam. Seperti itu guys kuliah aku. Hasilnya apa? Hasilnya aku dapat ini sekarang. Kalau kalian buat ibu-ibu atau yang udah berkeluarga, mungkin ada pikirannya ingin kuliah, ya nabung aja, ya dicicil aja, berusaha aja. Buktinya aku bersyukur banget, terima kasih Tuhan, aku bisa selesai seperti itu. Jadi jangan patah semangat, yang mau kuliah tetap diniatin supaya bisa, supaya selesai. Nah, kayak nilainya bisa lumayan seperti inilah ya kan guys. Bukan mau pamer ya guys, maaf, ini cuma mau kasih tahu kalau saya harus kuliah. Nah, aku juga mau kasih tahu kenapa sih aku tuh mau kuliah. Sebetulnya aku itu selain tadi termotivasi waktu aku bekerja di bidang pendidikan, aku itu juga mikir-mikir mana tahu nanti kalau aku udah pensiun aku bisa ngajar. Nah, kalau zaman dulu orang-orang itu S1 bisa jadi dosen. Nah, untuk sekarang ini kita harus S2 guys, harus S2. Nah, nanti kalau aku udah tua udah tua, masih muda loh guys, yes. Kalau aku udah tua, udah pensiun, nggak tahu lagi mesti S berapa, S mambo, S lilin ya. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting aku udah usaha, udah S2, bisa jadi dosen apa enggak, doain aku ya guys ya. Mudah-mudahan hidup aku walaupun udah tua nanti bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih guys sudah nonton YouTube aku. Ayo kita belajar terus supaya kita bisa pinter kayak orang-orang.